Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Graciana Teva, NPM 41230069. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Manajemen dan Lahan Kering. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak video berikut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekayaan akan lahan dan pertanian di daerah tempat tinggal saya, yaitu Eban. Eban memiliki potensi lahan dan pertanian yang cukup baik. Meskipun tidak seluas beberapa wilayah lain di Indonesia, Eban memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Penjelasan. Yang pertama, kondisi tanah. Eban memiliki tanah yang tergolong subur, terutama di daerah tertentu yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman pertanian. Yang kedua, iklim yang mendukung. Eban beriklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun dan memungkinkan berbagai jenis tanaman untuk dibudidayakan. Yang ketiga itu potensi pertanian. Masyarakat Eban umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, dan mereka telah berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman seperti jagung, padi, sayuran, dan buah-buahan. Pemanfaatan lahan. Lahan pertanian di Eban dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, dan juga perkebunan. Pengertian lahan. Lahan adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, permukiman, industri, dan lain-lain. Lahan dapat berupa tanah yang subur, tanah yang kering, atau bahkan lahan yang terdegradasi. Yang berikut pengertian lahan kering. Lahan kering adalah jenis lahan yang memiliki keterbatasan air sehingga tidak dapat mendukung kegiatan pertanian atau kegiatan lainnya secara berkelanjutan. Lahan kering biasanya memiliki curah hujan yang rendah atau tidak teratur sehingga tanahnya kering dan tandus. Baik, video berikut ini saya akan menjelaskan tentang praktikum manajemen lahan kering, yaitu yang pertama, proses pembuatan mol, yang kedua, proses pembuatan biochar, yang ketiga, proses pembuatan pupuk kompos biochar. A. Pembuatan mol. Alat dan bahan itu baskom atau ember, pisau, botol plastik, air beras, gula merah. Proses pembuatan. Yang pertama, siapkan cucian air beras 1 baskom. Yang kedua, gula merah 1 titik, kemudian iris tipis-tipis gula merah seperti pada gambar. Lalu, larutkan gula merah dalam air cucian beras. Aduk-aduk sampai bahan tercampur. Terakhir, masukkan dalam botol minuman. Tutup rapat agar proses fermentasi berhasil dan kocok-kocok lebih dahulu. Simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari selama seminggu. Lalu, buka setiap hari 1 kali tutup botol agar gasnya kering. B. Pembuatan alat dan bahan. Yang pertama, ember, corong, dan sekontak. Proses pembakaran. Yang pertama, siapkan kayu kering dan daun kering untuk membuat api. Setelah api menyala, letakkan corong pada api tersebut dalam posisi vertikal. Yang kedua, masukkan tepung tadi di sekeliling corong yang telah diulek. Jika kondisinya seperti ini, tentu lebih baik agar terbakar sendiri dan tidak menjadi api. Jika pembakarannya sudah menjadi hitam, perlu disiram. Tunggu sampai dingin. Setelah itu, isi proses pembakaran dalam karung. 4 arang sekam padi. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, mengurangi kehilangan nutrisi. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas tanah menahan air. Yang keempat, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanaman. Arang sekam padi dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas.
kualitas tanaman. Pembuatan kompos belajar. Alat dan bahan: yang pertama embek, kedua karung, yang ketiga belajar, yang keempat hijauan, yang kelima dedak, yang keenam mol, yang ketujuh gula. Proses pembuatan: siapkan terlebih dahulu belajar setelah pagi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan gizinya. Yang kedua, siram campuran belajar, kotoran ternak dan hijauan sampai basah agar ketika dikumpulkan tidak cepat terbakar. Yang ketiga, larutkan gula di 4 atau 5 atau 10 liter air bersih, lalu siramkan ke seluruh bahan sambil dicampur atau dibolak-balik agar seluruh bagian bahan tersiram oleh larutan tersebut. Yang keempat, tumpuk dan letakkan bahan yang telah disirami larutan dengan tinggi tuntutan tidak tinggi dari 40 cm, biasanya tergantung volume bahan yang ada. Yang kelima, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan tumpukan. Yang keenam, tutup dengan karung atau tutup dengan bahan lain agar tidak terkena sinar matahari. Setelah 5 atau 6 hari, buka dan campur atau beri potongan lokasi, lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan secara berulang agar semua bahan tercampur. Bila tidak ada lagi dan semua bahan sudah terwujud dari tanah yang subur dalam atau sudah terakomodasi. Manfaat kompos belajar meliputi peningkatan kesuburan tanah, peningkatan retensi air, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kesehatan tanaman, dan peningkatan hasil panen. Kombinasi ini menghasilkan bibit tanam yang sangat baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan